Cakrawala merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menempuh. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus. Senang rasanya kita berkumpul pagi hari ini. Tentunya sukacita Tuhan hadir di tempat ini. Amin. Haleluya. Saya 2 minggu ini pergumulan yang cukup berat Bapak Ibu. Jadi sedang ditimpa sakit penyakit. Bahkan minggu ini, bahkan sampai hari ini, saya seminggu pergumulan karena sakit setelah anak kemarin sakit. Bahkan kemarin sempat meragukan apa saya bisa jadi WL karena suara hilang, nelen, sakit 5 hari, demam 4 hari. Tapi kemarin saya coba, dalam nama Yesus lah, pasti kuat untuk melayani. Dan puji Tuhan, hari Jumat itu benar-benar udah pulih. Cuma ya masih berjuang, suara masih serak-serak. Tapi ini tidak menyurutkan semangat kita untuk memuji nama Tuhan. Amin. Dan Bapak Ibu tentunya di sini yang sedang dalam kesesakan, sedang dalam kesulitan hidup kita berserah sama Tuhan, karena Tuhan pasti tolong. Tuhan pasti selalu bersama hidup kita. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh Tuhan, Kau baik. Terima kasih. Kesesakanku, Kau beri kedamaianmu dalam keraguan. Ku temukan wajah-Mu, karena pengorbananmu, Kau jadikanku baru.
sesuai rencanamu. Kau memegangku Tuhan. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan Semua kekhawatiranku milikmu. sekali lagi, karena semua kekuranganku maupun tahu. Amin. Ku angkat tanganku Tuhan. Bersama-sama dengan imanmu katakan, kau membuatku sesuai rencanamu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku milikmu. Semua kekuranganku kau pun tahu Tuhan. Nama Tuhan kita, sembah Dia, sembah Yesus kita, Dia luar biasa. Oh, Kau baik Tuhan, Yesus Kau luar biasa. Segalanya, segalanya hanya bagimu. Haleluya Tuhan, haleluya. Kami mau memuji, menyembah nama-Mu. Kau Raja segalanya, Allahku yang Maha Kuasa. Haleluya Tuhan. Yesus, Kau baik Tuhan, Kau baik Tuhan. Kau layak, Kau Allah yang layak. Kau layak Tuhan, Tuhanku yang layak. Kau layak ditinggikan segalanya Tuhan. Haleluya. Layak dipuji, disembah. Kaulah yang pertama, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala
bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, Kau yang begitu baik hingga Kau memberikan kesempatan kami lagi Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu di tempat ini. Tuhan, hari-hari telah kami lalui, tentunya suka, duka, senang, susah selalu ada di dalam hidup kami. Tetapi sesuai lagu yang baru kami nyanyikan, segala kesesakan kami, Kau yang selalu campur tangan Tuhan. Segala kesulitan kami, Kau yang singkirkan Tuhan. Kau yang selalu sertai jalan-jalan kami Tuhan. Dan Tuhan, kami rindu hari ini kami bisa mampu melewati semuanya bersama dengan tangan-Mu Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan semakin bersorak dan memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan kami juga akan mendengarkan firman yang berasal daripada-Mu. Biarlah Tuhan di dalam ibadah ini kuasa-kuasa gelap, kuasa-kuasa jahat Kau singkirkan Tuhan, Kau usir dari tempat ini. Kuasa-Mu saja yang diam di dalam hati kami masing-masing, dalam pikiran kami, agar ketika kami keluar dari tempat ini, kami bisa menjadi kesaksian yang full, percaya 100% akan Engkau Tuhan, dan menjadi dampak positif luar biasa di luar sana. Kaulah yang baik Tuhan, Kaulah yang baik. Kau sertai ibadah ini dari awalnya. Mari umat yang percaya bersama-sama katakan amin. Shalom. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Coba buka maskernya sedikit, berikan senyum yang terbaik. Katakan sambil berikan salam yang luar biasa, Tuhan Yesus mencintai-mu. Amin. Biar bumi berlalu, biar matahari pun gak bersinar, biarpun dunia bergoncang, kita mau tetap senang. Amin. Haleluya. Bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Amin. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Sekali lagi, biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Amin. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji, selalu tepat. Amin. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Aku cinta Yesus, Yesus cinta saya, saya cinta Yesus, Yesus cinta saya. Amin. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, haleluya, langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesus, Dia tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya, amin, pasti akan digenapi. Bersama-sama, saya cinta Yesus, Yesus cinta saya.
Sambil tunjuk temannya, tunjuk kanan kirinya. cinta kamu. Shalalalalala, ku cinta saya bersama-sama. Shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Haleluya. Saya undang Bapak Ibu untuk duduk kembali. Kita akan memberikan yang terbaik untuk persembahan kita. Dan saya undang kepada yang bertugas untuk bisa maju ke depan. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu. Kau berkati persembahan kami Tuhan. Biarlah untuk berguna untuk pembangunan kerajaan-Mu tempat ini. Kaulah yang baik Tuhan, Kaulah yang baik. Hanya dalam nama saja kami ucap syukur. Haleluya, amin. Selamat memberi. Dan kita akan menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman. Haleluya. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku. Kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku. Kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku. Tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku. Tempat perlindungan. Kau menara dan perisai hidupku. Haleluya, Engkaulah sumber. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kekuatan hatiku. Yes, amin. Tempat persembunyian. Haleluya. Engkau menolong Saya persilakan kepada hamba. saat susahku. Karena Kau menara dan perisai hidupku. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kasih setia dan penyertaan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Ketika kami ada di dalam permasalahan, Tuhan ada bersama kami. Ketika kami sedang melakukan tugas dan tanggung jawab kami, Tuhan juga ada menyertai kami. Bahkan sampai dengan hari ini, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan buat kasih penyertaan-Mu. Kami mau terus dalam hidup ini
mengabdikan diri kami kepadamu Tuhan. Terima kasih buat kehadiran Tuhan di tengah-tengah pujian yang kami naikkan di dalam ibadah kami hari ini, sehingga hati kami penuh dengan sukacita. Kini tiba saatnya bagi kami untuk kami duduk diam, untuk kami menerima kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami membuka hati kami untuk menerima kebenaran-Mu. Biarlah firman yang kami dengar hari ini mengingatkan kami, menegur dan memperbaharui hidup kami, sehingga semakin kami berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami siap menerima kebenaran firman-Mu. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Selamat pagi. Selamat kita bertemu dalam kasih Tuhan. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, apa itu role model? Role model ini Bapak Ibu, ini adalah merupakan teladan yang bisa memberikan contoh yang baik kepada orang lain. Role model artinya adalah seseorang yang bisa menjadi teladan yang baik dalam hidupnya. Dari segi pola pikir maupun perilaku yang dilakukan di dalam kesehariannya. Semuanya dibutuhkan role model, panutan untuk dicontoh dalam hidupnya. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, siapakah yang menjadi role model Bapak Ibu? Siapakah yang menjadi contoh hidup bagi setiap kita hari ini? Kalau kita melihat ada orang yang mengidolakan pemain sepak bola. Saya melihat ada seorang anak mengidolakan seorang pemain sepak bola. Ketika orang yang diidolakan itu rambutnya dia naikkan ke atas, dia juga ikut naikkan ke atas. Bahkan kaos yang dipakainya nomor berapa dan namanya tercantum, dia juga punya. Karena mengidolakan pemain itu. Nah, Bapak Ibu, hari ini sebagai orang percaya, siapakah yang menjadi panutan kita? Siapakah yang menjadi model kita? Kira-kira siapa Bapak Ibu? Tentu yang harus menjadi panutan kita, yang menjadi model kita, tentu adalah Tuhan Yesus. Kalau kita menjadikan Yesus sebagai panutan kita, maka seharusnya pola hidup kita harus berusaha dan menyerupai pola hidup Kristus. Karena kita mau dalam hidup ini menjadi serupa dengan Kristus. Bapak Ibu, sebagai orang percaya, kita kerap mendengar doa atau kita mendengar ucapan kita, yaitu serupa dengan Kristus.
Bapak Ibu pernah mendengar di dalam dua orang berkata menjadi serupa dengan Kristus. Ya, tentu kita sering mendengar. Nah, di sini saya mau katakan bahwa disadari atau tidak, kebanyakan dari kita sebenarnya tidak memahami ucapan itu. Kenapa begitu Bapak Ibu? Karena kita seringkali hanya sekedar mengutip kalimat itu dari Alkitab dan mengucapkannya, yaitu di sela-sela doa. Tetapi kita sama sekali tidak menghidupi ucapan itu. Hanya diucapkan tetapi tidak menghidupinya. Bapak Ibu, menjadi serupa seperti Kristus, ini adalah keinginan dari setiap kita orang percaya, yaitu menjadi serupa seperti Kristus. Dan di sini yang membesarkan hati kita, yaitu bahwa Allah juga memiliki keinginan yang sama bagi setiap kita, yaitu supaya kita menjadi serupa dengan Kristus. Bahkan Alkitab mengatakan di dalam Roma 8 ayat 29. Dikatakan demikian. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, kita dipanggil untuk menjadi seperti Yesus. Dipanggil menjadi seperti Yesus ini bukan berarti kita akan menjadi seperti dewa. Bukan itu maksudnya. Kita tidak akan pernah menjadi dewa-dewa kecil. Tetapi Tuhan ingin kita menjadi kudus dan menjadi seperti Dia. Itu yang Tuhan inginkan dari kehidupan kita. Dia ingin kita meniru, mencontoh sifat-sifat Yesus yang pengasih, yang penuh dengan sukacita, yang damai, sabar, murah hati, setia, baik hati, dan menguasai diri, dan seterusnya, dan seterusnya. Sebagai sebuah roh, seperti yang tercatat di dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23. Di sini dikatakan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Nah Bapak Ibu, sekarang yang menjadi pertanyaannya, akankah pertumbuhan semacam itu akan terjadi dalam waktu yang semalam? Sama sekali tidak. Ya. Tidak akan terjadi dalam waktu yang semalam. Apakah itu akan terjadi dengan mudah? Tentu tidak. Tapi kita pasti akan mencapainya. Ya. Karena Alkitab menjanjikan kepada kita di dalam Filipi 1 ayat 6. Filipi 1 ayat 6 demikian. Hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia
yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhir pada hari Kristus Yesus. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, pekerjaan Tuhan yang baik dalam diri kita ini akan terus berlangsung. Sampai kapan berlangsungnya ini? Akan terus berlangsung sampai sepanjang hidup kita. Lalu kapan akan berakhirnya? Akan berakhir yaitu sampai kita bertemu muka dengan Kristus, kekasih hidup kita. Pak, Ibu, pekerjaan Tuhan dalam diri kita ini diawali yaitu ketika kita percaya. Ketika kita menerima Dia, menerima Yesus Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan Roh Kudus yang saat ini, sekarang ini ada di dalam hidup kita. Dialah yang akan memampukan kita supaya semakin hari kita semakin menyerupai Kristus. Ketika dalam hidup ini kita merasa putus asa, kita merasa sedih karena kita tidak mampu. Bapak Ibu pernah merasa putus asa? Pernah merasa sedih Bapak Ibu? Pernah merasa ketika menjalani hidup ini merasa tidak mampu? Ketika kita mengalami hal seperti itu, ingatlah bahwa Allah tidak pernah menyerah di dalam membentuk hidup kita. Allah akan terus membentuk kita karena Ia berjanji untuk menyelesaikan pekerjaannya di dalam diri kita masing-masing. Itu janji Tuhan. Dia akan menyelesaikan pekerjaan dalam diri Bapak Ibu. Jadi ketika kita merasa putus asa, ketika kita merasa sedih karena kita merasa tidak mampu, kita ingat akan janji Tuhan bahwa Dia tetap akan menyelesaikan pekerjaannya di dalam kehidupan kita. Nah Bapak Ibu, di sini ada 3 hal tentunya yang berkontribusi agar kita bisa menjadi lebih seperti Kristus. Yang pertama, menjadi serupa seperti Kristus. Ini adalah merupakan hasil dari sebuah berserah diri kepada Allah. Hasil kita menyerahkan diri kita kepada Allah, kita akan menjadi serupa seperti Kristus. Di dalam Roma 12 ayat 1 dan 2 mengatakan bahwa ibadah itu melibatkan pengabdian diri yang sepenuhnya dan seutuhnya kepada Allah. Itu ibadah Bapak Ibu. Jadi ibadah itu bukan hanya sekedar datang, duduk, memuji Tuhan, dengar pulang. Tidak, tetapi ibadah itu adalah melibatkan pengabdian diri kita yang sepenuhnya dan seutuhnya kepada Allah yang hidup di dalam Yesus Kristus Tuhan. Di mana kita mempersembahkan tubuh kita yang hidup ini sebagai persembahan korban yang hidup. Sehingga dengan kita mempersembahkan hidup kita, maka di situ kita akan merasakan dan mengetahui bahwa pikiran kita pun ikut diperbaharui. Pikiran kita ikut diubahkan
Pak Ibu, ketika Tuhan Yesus berkata kepada Lewi, Tuhan berkata, ikutlah aku. Ketika Tuhan berkata, ikutlah aku, maka Lewi segera meninggalkan meja cukainya dan mengikut Yesus. Kita baca dulu dalam Markus 2 ayat 14. Kemudian ketika ia berjalan lewat di situ, ia melihat Lewi anak Alfeus duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, ikutlah aku. Maka berdirilah Lewi lalu mengikut dia. Nah, Bapak Ibu, itulah sebabnya dalam hidup ini betapa perlu kita harus menyerahkan sepenuhnya, semuanya dengan penuh kerelaan demi mengikuti Yesus Tuhan kita. Seperti yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis di dalam Yohanes 3 ayat 30, ia mengatakan, ia harus semakin besar, tetapi aku harus semakin kecil. Tuhan Yesus harus semakin besar dalam hidupku, aku harus semakin kecil dan mengecil. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita dalam hidup ini harus semakin berfokus kepada Yesus dan kemuliaannya. Sambil kita mematikan keakuan kita. Mematikan keegoisan kita. Menurut kehendaknya. Yang kedua, menjadi serupa seperti Kristus. Ini adalah juga hasil dari kemerdekaan dari dosa. Karena Yesus Tuhan kita, Dia telah menjalani kehidupan yang tanpa dosa. Maka kita pun harus dalam hidup ini meninggalkan dosa. Dan menganggap diri kita sudah mati bagi dosa. Tetapi kita hidup bagi Allah di dalam Yesus Kristus. Kita harus hidup bagi Tuhan di dalam Yesus Kristus. Seperti yang tertulis di dalam Roma 6 ayat 11. Demikian hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Itulah sebabnya Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, kita harus menjalani kehidupan, yaitu kehidupan yang mengejar kekudusan, agar hidup kita menjadi semakin seperti Kristus. Sehingga saat ini, kalau kita bisa mempersembahkan diri kita kepada Allah, tidak lagi hidup kita dikuasai oleh dosa. Karena kita meninggalkan kehidupan lama kita. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus mengajak kita semua untuk kita mengikutinya. Mengikuti teladannya. Oleh karenanya betapa perlu dalam hidup ini, dalam kita menjalani, kita mau jadikan Tuhan Yesus sebagai role model hidup kita. Tuhan mau kita mengikutinya, agar kita memiliki keteladanannya di dalam hal ketaatan. Kita harus memiliki keteladanannya di dalam hal ketaatan.
Nah, keteladanan ini Bapak Ibu tentunya harus bisa kita wujudkan. Ya. Bukan hanya kita ucapkan aku mau mengikut Engkau Tuhan. Tetapi kita juga harus bisa mewujudkannya. Yaitu di dalam setiap langkah hidup kita. Di dalam setiap tingkah laku kita harus menyerupai Kristus. Seperti misalnya kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Kita tidak pernah mendendam kepada orang lain. Rendah hati. Tidak egois. Selalu penuh dengan sukacita. Dan selalu mau menyapa orang lain. Dengan ramah. Dan hal-hal lainnya juga. Nah, sebetulnya ini adalah hal-hal yang sederhana yang bisa kita lakukan. Ya. Oleh sebab itu, kita harus melakukannya di dalam kehidupan kita. Ketika kita berjalan, berjumpa dengan orang, ya, nggak ada salahnya kan kita kasih senyum. Ya. Tidak ada salahnya kita menyapa orang. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi, Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 15 ayat 10, jikalau kamu menuruti perintahku, kata Tuhan, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Bapak Ibu, tinggal di dalam Kristus. Ini menggambarkan yaitu adanya sebuah hubungan yang erat. Hubungan yang kuat. Bukan hanya terlihat luarnya saja, tapi penuh dengan kepalsuan, penuh dengan kepura-puraan. Ini kan yang terjadi di era zaman kita begini kan Bapak Ibu, seperti itu. Ya. Mengaku dirinya erat dengan Tuhan, intim dengan Tuhan. Tapi hanya terlihat luarnya saja. Karena penuh dengan kepalsuan, penuh dengan kepura-puraan. Supaya dilihat orang, wah ini orang luar biasa. Kan banyak begitu. Supaya orang memujinya. Tetapi Bapak Ibu, bukti seseorang yang benar-benar dia hidup di dalam Kristus, ia pasti memiliki keteladanannya dalam hal ketaatan. Memiliki kasih yang mau berkorban. Memiliki kesabaran, rela menanggung penderitaan, sekalipun ia dilukai, tetap ia mengasihi orang yang melukainya. Yang ketiga, menjadi lebih serupa seperti Kristus. Ini adalah hasil dari pertumbuhan iman Kristen. Hasil dari pertumbuhan iman kita. Ketika kita pertama kali diselamatkan, tentu kita pada waktu pertama kali diselamatkan kita belum matang di dalam hal kebijaksanaan dan pengetahuan. Ya. Karena kita tidak memiliki pengalaman di dalam belas kasih, di dalam kasih karunia, tapi kemudian berjalannya waktu, kita bertumbuh di dalam Kristus. Oleh karena kita bertumbuh di dalam Kristus, maka yang menjadi tanggung jawab kita adalah kita harus menjadi lebih kuat, menjadi lebih serupa seperti Kristus.
Itu yang menjadi tanggung jawab kita. Ya. Sehingga orang akan pasti menyukai kita. Pertanyaannya Bapak Ibu, dalam hal apa kita ini menjadi serupa seperti Kristus? Bapak Ibu, setiap kita diminta untuk menjadi serupa dengan Kristus dalam bentuk teladan. Dalam bentuk teladan. Karena Tuhan Yesus telah mewariskan kepada kita itu keteladanannya dalam hidup. Dan kita harus mempraktekkannya. Karena Tuhan mau setiap kita ini, setiap Bapak Ibu yang Tuhan inginkan, yaitu kita bisa menjadi Alkitab yang terbuka. Yang bisa dibaca oleh semua orang. Kehidupan kita bisa dibaca oleh semua orang. Orang berkata dia adalah orang baik. Dia adalah orang Kristen yang benar. Dia adalah orang Kristen yang taat. Yang sabar. Itu dibaca oleh orang lain Bapak Ibu. Itulah sebabnya kita harus jadi orang Kristen yang benar. Hidup kita harus bisa menjadi kesaksian bagi orang lain. Jadi jangan takut Bapak Ibu, jangan malu bersaksi bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Pada waktu Pak Abun bertemu dengan saya, dia bercerita, dia kenal Tuhan Yesus ketika orang menceritakan kebaikan Tuhan. Begitu ya Pak Abun ya, menceritakan bahwa Kristus Yesus adalah Tuhan. Baru Pak Abun kenal Tuhan. Sebelumnya belum di dalam Tuhan. Sampai Pak Abun bilang, kenapa saya baru kenal Tuhan sekarang ini? Kenapa enggak dari dulu? Nah Bapak Ibu, jadi betapa perlu saya mau katakan dalam hidup kita. Kita harus bisa menjadi Alkitab yang berjalan. Yang dibaca oleh semua orang. Kita harus bisa membawa jiwa-jiwa untuk mengenal Yesus sebagai Tuhan dan pribadi. Itu adalah tanggung jawab setiap kita. Bukan hanya tanggung jawab pendeta. Yang menyampaikan berita keselamatan ini kepada Pak Abun bukan pendeta loh. Tapi orang biasa. Nah, perlu kita contoh. Ya. Perlu Bapak Ibu lakukan. Ya. Ketika kita bisa menjangkau satu jiwa. Malaikat di surga bersorak-sorai, memuji dan memuliakan Tuhan. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itulah sebabnya Tuhan menginginkan setiap kita menjadi Alkitab yang terbuka, yang dapat dibaca oleh semua orang. Sehingga kehadiran kita, dengan kehadiran kita di tengah-tengah mereka, mereka bisa mengalami Yesus sendiri di dalam kehidupannya. Pak Ibu, Tuhan Yesus menebus kita dari dosa. Karena Dia mau kita menjadi anak-anak Allah yang berkarakter seperti Dia. Itulah sebabnya kita harus bertumbuh sesuai dengan pribadi Kristus. Baik perkataan dan gaya hidupnya. Bapak Ibu, Tuhan Yesus, Tuhan kita, Dia punya gaya hidup yang berbeda dari kebanyakan orang. Dan gaya hidupnya inilah yang Tuhan Yesus wariskan untuk bisa kita hidupi sebagai pengikut-pengikutnya. Kita harus menghidupinya, apa yang Yesus wariskan kepada kita. Dalam 1 Yohanes 2 ayat 3-6 saya akan bacakan demikian.
Inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenarannya. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ini jelas sekali ayat ini bagi kita. Ya, sangat jelas. Jika kita mengatakan bahwa kita mengenal Yesus sebagai Tuhan dan pribadi kita, maka kita harus menuruti perintah-perintahnya. Tetapi kalau kita mengatakan mengenal Yesus, kita pengikut Yesus, tetapi kita tidak menuruti perintahnya, dikatakan apa Bapak Ibu? Kita adalah pendusta, pembohong, penuh dengan kepalsuan dalam hidup ini. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mengenal berarti kita tahu siapa Dia. Dan kalau kita tahu siapa Dia, kita akan melakukannya apa yang menjadi kehendak-Nya. Mengenal Allah berarti kita tahu siapa Allah dan apa yang menjadi kehendak dan perintah-Nya dalam hidup kita. Oleh karena kita mengenal, maka kita akan melakukannya dalam kehidupan kita. Sudahkah kita melakukannya Bapak Ibu? Jawab sendiri. Ya. Pak Ibu, kata mengenal yang dipakai oleh Yohanes ini mengandung arti yaitu pengenalan yang datang dari pengalaman. Ya, itu maksudnya. Yang dipakai oleh Yohanes ini artinya yang mengandung arti yaitu pengenalan yang datang dari pengalaman. Pengalaman apa? Pengalaman dalam menjalani hidup bersama yang berkelanjutan dengan Allah. Itu ya. Jadi pengalaman menjalani hidup bersama yang berkelanjutan bersama dengan Allah. Nah, jadi Bapak Ibu yang dikasihi, orang yang mengenal Allah adalah orang yang memiliki persekutuan yang baik dengan Allah. Dan persekutuan yang baik dengan Allah itu membuat kita menuruti setiap perintah-perintahnya. Di dalam ayat 4 yang kita baca tadi dikatakan, barang siapa berkata aku mengenal Dia, tetapi tidak menuruti perintahnya, maka dikatakan bahwa ia adalah pendusta, pembohong, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Apa yang diomongkan nol besar, kosong, tidak ada artinya. Nah, jadi kata kebenaran ini Bapak Ibu, ya, ini menyatakan realitas Allah yang disalurkan dan diwahyukan dari firman ilahi. Kemudian kata perintahnya, karena tadi yang kita baca kata perintahnya ya. Nah, perintahnya ini mengacu kepada perintah perjanjian baru. Yang adalah perintah Tuhan Yesus yang diberikan secara langsung atau melalui rasul. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, satu contoh. Seorang anak yang hidup dekat dengan ayah dan ibunya. Maka anak itu pasti akan mengenal dengan baik siapa orang tuanya dan bagaimana karakter orang tuanya. Betul Bapak Ibu? Ya. Anak itu pasti bisa menjelaskan kepada orang sifat-sifat dan kesukaan-kesukaan orang tuanya.
Kenapa bisa menjelaskan? Karena anak itu tahu dan karena anak itu selalu hidup bersama dengan orang tuanya. Karena anak itu suka duduk bersama dengan orang tuanya. Saling bercerita dan berdoa bersama. Dan begitu juga dengan kita. Jika kita memiliki kedekatan dengan Tuhan, memiliki keintiman dengan Tuhan, kita pasti mengenal Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus. Kalau kita sudah mengenal Allah yang kita sembah, kita akan juga mengasihi Dia lebih dari segalanya. Kita akan mengutamakan Tuhan, mengutamakan Allah di dalam kehidupan kita. Yohanes 15 ayat 14 mengatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jelas sekali. Apakah kita mengasihi Tuhan? Jika kita mengasihi Tuhan, kita pasti menuruti perintahnya. Jadi, suatu tanda yang mutlak yang ada pada seseorang yang mengenal Allah dengan benar, pasti akan melakukan perintah-perintahnya. Mengenal Allah dengan benar. Bukan mengenal Allah dengan kepalsuan hidup. Tapi mengenal Allah dengan benar, pasti akan melakukan perintah-perintahnya. Karena pengenalan akan Allah ini akan mengubahkan sifat dan karakter kita menjadi ke arah keserupaan dengan Kristus. Kalau kita mengenal dengan benar akan Allah yang kita sembah, maka ini pasti akan mengubah sifat kita, mengubah karakter kita, mengubah pola pikir kita, sehingga menjadi dan menuju ke arah keserupaan dengan Kristus. Sudahkah itu ada dalam hidup kita? Bapak Ibu, satu contoh lagi. 2 orang sahabat yang sangat dekat. Mereka pasti akan mempunyai ciri, kesukaan dan kebiasaan yang bisa dikatakan hampir mirip. Kok bisa begitu? Padahal hanya seorang sahabat, bukan saudara kandung. Ya, karena mereka masing-masing memiliki pengenalan yang dekat akan sahabatnya. Mereka saling kenal satu sama lain. Dan pengenalan ini mengubahkan mereka. Nah, jadi Bapak Ibu, lebih dari itu. Pengenalan kita akan Allah. Ini akan membuat kita mengerti keinginan hati Allah dalam hidup kita. Nah, sehingga inilah yang membuat kita dalam hidup ini, kita senantiasa memiliki kerinduan untuk memenuhi apa yang menjadi keinginan Tuhan kita. Apa yang menjadi keinginan hatinya, yang meminta kita menjadikan Yesus teladan dalam hidup kita. Itulah sebabnya Bapak Ibu dalam hidup ini, yuk mari kita mau mengenal Tuhan kita dalam Yesus Kristus lebih dalam lagi. Bapak Ibu mau mengenal lebih dalam lagi, bangun keintiman. Ya. Bukan hanya setia datang beribadah, bangun keintiman. Ayo mari sama-sama kita doa bersama. Ya. Waktu disediakan setiap hari Jumat kita berdoa bersama. Kita menyembah Tuhan bersama. Tuhan tahu akan kerinduan hati kita ketika kita datang kepada Dia. Mari kita membuat Yesus menjadi teladan kita. Kita mau jadikan Yesus sebagai role model kita dimanapun Tuhan tempatkan kita, dan kita mau menjadi Alkitab yang terbuka yang dibaca oleh setiap orang. Bapak Ibu mau? Bapak Ibu mau?
Tuhan dengar loh. Dan iblis juga dengar di tempat ini. Iblis katakan, mana mungkin kamu bisa. Itu kata-kata iblis. Tapi kita berkata, aku bisa. Aku mampu. Sebab Yesus bersama dengan aku. Amin. Mari kita mau tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan buat firman yang kami terima hari ini. Terima kasih Tuhan yang telah menjadi teladan yang sempurna di dalam menunjukkan karakter yang baik dalam hidup ini. Tuhan, kami sadar kami memiliki karakter yang sangat buruk sekali dalam hidup ini. Tapi kami berterima kasih. Kami memiliki teladan, memiliki role model yang ditunjukkan kepada kami hari ini, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Kami mau berubah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oleh karena tolong kami ya Tuhan, agar kami bisa memiliki karakter seperti Engkau. Mampukan kami agar kami sepenuhnya mengikut Engkau Yesus Tuhan sebagai panutan dalam karakter hidup kami. Tuhan, kami dibangunkan oleh karena kami mau mengenal Engkau lebih dalam lagi Tuhan. Karena ketika kami mengenal-Mu lebih dalam lagi, secara kami pun akan mengalami perubahan sifat kami, karakter kami, pola hidup kami, cara berpikir kami. Kami akan mengalami perubahan sehingga menjadi semakin seperti Kristus. Inilah kerinduan kami. Biarlah hidup kami, di dalam kami menjalani hidup ini, di sisa hari-hari hidup kami ini, kami mau menjadi Alkitab yang terbuka, yang dapat dibaca oleh setiap orang, menjadi saksi-Mu Tuhan. Biarlah melalui hidup kami, Engkau dikenal oleh banyak orang, bahkan mereka boleh menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Pakailah hidup kami Tuhan. Kami siap Tuhan pakai dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih kepada hamba-Nya atas luar biasanya firman yang dibawakan pada pagi hari ini. Dan kita akan melihat pengumuman serta persembahan yang kedua. Kami persilakan pada yang bertugas. Untuk pengumuman sepekan tanggal 19 November 2023, Peserta Sidang Jemaat GWC untuk Tiang Kencana mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Sukiman atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati pelayanan dan keluarga. Gembala Sidang Jemaat GWC untuk Tiang Kencana mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Ferry Mausong dan Ibu Liu Viva, Ibu Dian Lim, dan Ibu Novita. Berikutnya, untuk pelayanan ibadah umum pertama dan kedua Minggu tanggal 26 November, worship leaders Ibu Dian, singer 1 Saudari Ella, singer 2 Saudari Desi, asar ibadah 1 keluarga Bapak Daniel Setiawan, asar ibadah raya kedua keluarga Bapak Sigit, operator LCD Saudari Karen, pemusik Ibu Talia, Bapak Yosi, Bapak Yoda, dan Saudara Aven. Pengumuman baptisan, membuka baptisan air bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang belum dibaptis, boleh mendaftar ke sekretariat gereja dan akan diadakan kelas katekisasi baptisan. Dan untuk ibadat teens diadakan setiap hari Sabtu sekarang, setiap jam 6 sore, bertempat di gereja. Jadi bagi Bapak Ibu yang mempunyai anak, remaja, dan pemuda, bisa mengingatkan untuk ikut turut andil di dalam ibadah remaja pemuda ini.
Dan setiap hari Jumat kami mengundang pelayan dan juga Bapak Ibu yang rindu untuk hadir dalam doa pelayan altar dan juga latihan. Terus setiap hari Jumat jam 7 malam di gereja berikutnya. Dan untuk panitia Natal, kami mengundang seluruh panitia, ya. Jadi bukan hanya beberapa orang saja, tapi seluruh yang terlibat di dalam kegiatan gathering dan juga Natal, agar hadir di rapat di hari Minggu tanggal 27 November ini. Seharusnya hari Senin, hari Senin 27 November, nanti mungkin bisa direvisi ya. Jam 7 malam di gereja. Dan mohon kesediaannya untuk hadir dalam kegiatan tersebut berikutnya. Dan untuk info Natal dan Family Gathering, total dana saat ini 35.279.360. Dan untuk pendaftaran Natal sama Family Gathering sudah ditutup. Saya persilakan pada Bapak Gembala. Ya Bapak Ibu, jadi nama-nama yang sudah Bapak ambil tidak boleh orang lain tahu, ya. Apalagi nama yang Bapak Ibu miliki, yang punya nama itu tahu, jangan kasih tahu. Ya, itu rahasia. Catat saja dan simpan dalam hati, supaya teringat selalu, ya, tidak lupa. Dan usahakan bisa, kita di sini belajar berbagi kasih. Ya, apa yang kita bisa bagi, kita bagi. Misalkan, oh saya cuma punya sepotong roti, nggak apa-apa sepotong roti, bungkus saja dan tidak ditulis nama dari siapapun, tidak perlu. Yang mengirim pun tidak usah sebut nama kecuali nama yang dituju. Ya, nama yang dituju ditulis buat siapa, kalau nanti nggak ada penerimanya ya. Jadi pengirim misalkan Pak Lukas mau kasih ke si A, ya tulis saja buat orang yang saya kasihi si A, umpamanya begitu. Atau buat si A, dari siapa nggak usah tahu dia. Nah, lakukan selama 1 bulan. Bisa juga kalau minggu dititipkan, nanti disediakan bak, ditaruh aja situ. Bungkus aja pakai koran begitu, ya, pakai koran aja. Nah, taruh di bak. Atau kalau tengah minggu boleh juga dititipin, nanti disampaikan di minggu. Nah, kemudian pada endingnya nanti di akhirnya akan tahu dari siapa nih, siapa yang berbaik hati sama saya setiap minggu kirim bingkisan begitu. Nah, nanti pada endingnya yang selalu dikasih juga, kalau usahakan memberikan juga ucapan terima kasih ya dalam bentuk bingkisan, ya berikanlah yang terbaik. Begitu juga yang memberi, ya itulah saat-saat terakhir juga, ya berikan juga yang terbaik. Jadi terjadi apa? Tukar kado nantinya, ya. Nah, memberikannya nanti akan dipandu, ya, supaya nanti kan ada kejutan-kejutan begitu. Jadi ada kejutan, wah, oh ternyata ini lu orangnya, nah begitu ya. Jadi pada waktu di endingnya pun tidak boleh orang tahu sampai dipandu oleh ketua malaikat. Ya, ini namanya kita permainan malaikat dan manusia, ya. Nah, yang hari-hari ini selama 1 bulan, yang jadi manusia bisa mendapat terus. Ya, bisa juga Pak Lukas manusia si A, si B manusianya Pak Lukas, jadi tetap dapat juga begitu. Ayo mari, jangan seperti beberapa tahun lalu ada malaikat yang tidur, lelap sekali tidurnya, nggak bangun-bangun. Ya, kasihan manusianya menunggu-nunggu, mana malaikatku. Ya, tapi saya percaya minggu besok mulai hari-hari ini dan seterusnya, malaikatnya bangun, tersadar semua. Betul ya Bapak Ibu? Kok diem ya? Oh, masih tidur, masih ngantuk nih malaikatnya. Oke, baik, saya percaya semua sudah bangun. Kemudian terakhir baptisan air akan dimulai katekisasi di awal bulan ya. Jadi yang belum mendaftar segera mendaftar, sudah ada beberapa yang mendaftar ya. Jadi segera kita akan lakukan baptisan air. Baik, kita bangkit berdiri sekali lagi. Shalom, shalom, damai Allah.
kasih Tuhan, di mana hari ini kami boleh ada bersama-sama, kami boleh bersekutu, memuji dan memuliakan Tuhan. Kami percaya apa yang kami lakukan hari ini tidak sia-sia, sebab Yesus Tuhan ada bersama kami. Sehingga kami dapat merasakan kehadiran Tuhan. Bahkan pujian yang kami naikkan menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu. Firman yang kami dengar, Tuhan, keputusan kami, yaitu Engkaulah teladan dalam hidup kami. Tuhan Yesuslah role model hidup kami. Kami akan menerapkan semua keteladanan Tuhan Yesus di dalam setiap langkah hidup kami. Jadikan kami Tuhan Alkitab yang dapat dibaca oleh setiap orang. Terima kasih Tuhan. Lawat setiap jemaat yang hadir, Tuhan berkati hidupnya, Tuhan berkati setiap kegiatannya sepanjang jalan hidupnya. Penyertaan Tuhan akan menjadi nyata. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap rumah tangga jemaat, berkati kebersamaannya di dalam rumah tangga, sebab Engkau ada bersama-sama dengan setiap rumah tangga jemaat-Mu. Ada sukacita, ada damai sejahtera, saling mengasihi, saling menolong, saling memperhatikan, dan di dalamnya nama Tuhan dimuliakan. Jemaat yang memiliki usaha, Tuhan berkati kedua belah tangannya. Biarlah melalui usaha yang dikerjakannya, disitulah Tuhan berkarya, Tuhan memberkati. Yang bekerja pun demikian Tuhan, berikan hikmat, berikan semangat di dalam bekerja, sehingga dapat memberikan pertanggungan jawab buat semua tanggung jawab yang dipercayakan kepadanya. Anak-anak kami yang masih menempuh pendidikan, baik itu yang ada di Bekasi maupun yang ada di luar negeri, Tuhan, kami serahkan pemeliharaan, campur tangan Tuhan anak-anak kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Berikan semangat di dalam belajar, berikan hikmat dan kemampuan, berikan kesehatan dalam menempuh pendidikannya, sehingga anak-anak kami dapat menyelesaikan pendidikannya dengan baik. Bahkan di dalam bergaul juga Tuhan lindungi anak-anak kami, sehingga dapat terbebas, tidak terikat dengan pergaulan-pergaulan yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Kami percaya dengan pertolongan Tuhan, anak-anak kami dapat menyelesaikan studinya. Begitu juga Tuhan yang sakit, Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Yang susah berikan penghiburan, yang lemah Tuhan kuatkan. Berkati seluruh hamba-hamba-Mu yang hari ini melayani pekerjaan-Mu Tuhan. Berkati juga bangsa kami Indonesia. Berikan ketentraman bagi bangsa kami yang dalam waktu dekat ini Tuhan akan melakukan pemilihan umum. Kami percaya dengan penyertaan dan pertolongan Tuhan Yesus Kristus, semuanya berjalan dengan baik, dengan damai, dengan aman. Sebab kasih Tuhan melanda bagi bangsa kami Indonesia. Berikan hikmat, kemampuan, semangat di dalam melakukan tugas bagi para pemimpin bangsa kami Indonesia. Dan dengan penyertaan dan pertolongan Tuhan, bangsa kami Indonesia akan menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang kokoh, bangsa yang tetap mengandalkan Engkau. Sebab yang menjadi kerinduan kami di tengah-tengah bangsa kami Indonesia yang besar ini, nama Tuhan dimuliakan dan diagungkan. Terima kasih Tuhan. Bila sebentar kami pulang, sertai kami sampai di rumah dengan selamat.
bila ada jemaat yang bepergian, kemanapun sidang jemaatmu pergi, tangan penyertaan-Mu Tuhan senantiasa menyertainya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari kita mau angkat tangan kita ke atas, kita mau arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Kita akan sama-sama menerima berkat Tuhan. Sedang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pagi menjelang siang ini, pulanglah dan terimalah berkat besar dari Allah Bapa di surga. Kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus, rahmat serta persekutuannya dengan kuat kuasa Roh Kudus akan menyertai kita semua hari ini sampai Maranatha, Yesus menjemput kita semua. Haleluya, amin, amin. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus berkati. Sampai jumpa di ibadah-ibadah selanjutnya. Ya Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, senang rasanya kita hari ini berkumpul kembali baik bersama keluarga dan teman-teman kita di rumah masing-masing. Dan juga kita hari ini sudah beribadah baik offline maupun online. Mari like, subscribe dan tentunya share dong channel GBI Shalom Titian Kencana yang ada di YouTube. Oke, supaya Bapak Ibu mendapatkan notifikasi yang memberkati Bapak Ibu sekalian. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa.